Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang kurban. Yang pertama, sejarah kurban. Sejarah kurban, kita mengikuti syariat kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim ini bermimpi menyembelih putranya, yaitu Ismail, yang masih berusia sekitar 8 tahun. Ismail alaihissalam ini adalah anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Hajar yang telah dinantikan sejak lama. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi yang berulang-ulang selama 3 malam, yaitu menyembelih Ismail alaihissalam, sehingga ia meyakini bahwa mimpinya itu adalah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya ini kepada Ismail alaihissalam. Setelah dimintai pendapatnya, Ismail alaihissalam tanpa ragu sedikit pun meminta ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Quran surah As-Saffat ayat 102. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam telah mantap hendak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail putranya. Hal ini untuk membuktikan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun yang akan disembelih adalah anak kesayangannya sendiri, anak yang sudah dinantikan sejak lama. Ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengayunkan alat sembelih, dalam waktu sekejap Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba besar, sehingga bukan leher Ismail yang terpotong, tetapi leher domba tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan dalam syariat Islam sebagai ibadah kurban. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. As-Saffat ayat 104 sampai 111.
Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Lalu berikutnya yaitu pengertian dan hukum kurban. Kurban diambil dari kata, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada sesuatu. Sedangkan secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan yang memenuhi syarat tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum fikih, ibadah kurban sering disebut dengan udhiyah, ya, yang berarti menyembelih pada waktu duha, yaitu sekitar pukul 7 atau setengah 8 dimulainya, ya. Tentunya dimulainya yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Lalu ibadah kurban juga sering disebut dengan ibadah nahar atau naharun. Itu merujuk pada cara menyembelih unta. Ibadah penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 10 yaitu hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Perintah kurban ini terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Pada ayat tersebut, ibadah kurban ditetapkan dengan kalimat perintah dalam hukum Islam, asal setiap kalimat perintah di dalam Al-Quran dan hadis berfaedah wajib. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa kewajiban kurban hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Sedangkan bagi umat beliau, yaitu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengecam keras umatnya yang mampu namun tidak mau berkurban. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Sekalipun demikian, berkurban dapat menjadi wajib manakala dinajarkan sebelumnya. Selain kurban najar, kurban wajib lainnya adalah yang berlaku untuk para jamaah haji, ya, yang mengerjakan haji tamattu dan qiran, meninggalkan wajib haji, melanggar larangan ihram haji, terhalang menyelesaikan haji, dan sebagai tebusan larangan berburu ketika berhaji.
Untuk berikutnya yaitu syarat sah kurban. Insyaallah akan Bapak jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.